Goblin. Tipe goblin yang umumnya muncul di area ini. Orang-orang membedakan mereka dari goblin biasa karena kulitnya yang kuning dan tubuhnya yang cacat. Tapi trait unik yang sebenarnya dari lunar goblin adalah kegilaan mereka terhadap emas dan harta lainnya. Mereka suka menyerang para pedagang untuk mencuri harta mereka, lalu mengumpulkan seluruh harta curian di satu tempat dan mengadakan festival di malam bulan purnama, seperti malam ini. Asele dengan gemetar berkata, "Jadi, alasan kita kemari?" Langsung disahut Ronan, "Benar, kita akan mencuri seluruh harta mereka." Asel berkata, "Aku tidak pernah mendengar ada goblin yang mengumpulkan harta di satu area dan mengadakan festival seperti ini. Tapi, dari mana kamu tahu ini?" Ronan menjawab, "Ya, rahasia perusahaan." Namun dalam hati, Ronan membatin, "Aku tidak bisa memberitahu bahwa aku tahu hal ini karena masa laluku." Kemudian Ronan merangkul Asel. "Sangat mudah, kan?" Asel menjawab, "Tidak semudah itu. Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan dan mereka bangun? Itu akan sangat buruk." Asel mencoba memperingatkan Ronan, "Ini sangat berbahaya. Kita harus memikirkannya lagi." Ronan menjawab dengan kesal, "Ah, kau sangat penakut. Dengar, untuk masuk ke Villeon, kita butuh dua hal. Pertama, uang, karena biaya pendidikan mereka sangat mahal. Kedua, pengalaman nyata. Uang memang penting, tapi ini lebih penting. Seperti yang kau tahu, Villeon penuh dengan bangsawan yang mendapatkan pelatihan elit sejak lahir. Kau ingin menang melawan mereka? Hanya ada satu solusinya, Asel. Mendapatkan pengalaman dengan mempertaruhkan hidupmu. Dan mereka, para goblin ini, adalah musuh yang cocok. Kita akan dapat uang dan pengalaman. Sekali kayu, dua pulau terlewati. Apa aku salah? Apa kau punya ide yang lebih baik?" Asel menjawab sambil menangis, "Aku tidak punya." Ronan langsung menimpali, "Kalau begitu, sudah diputuskan. Mari kita mulai." Malam itu, harta milik para lunar goblin melayang satu persatu masuk ke dalam tas Ronan. Semua dilakukan dengan sihir telekinesis milik Asel. Namun jelas terlihat dia kesulitan. Salah sedikit bisa sangat berbahaya. Asel mengikuti arahan dari Ronan dengan hati-hati. Akhirnya, semua harta berpindah ke tas Ronan hingga kedua tasnya penuh. Ronan memuji Asel sambil mengelus kepalanya. Dalam hati, ia berpikir, "Aku sebenarnya tidak percaya dia bisa melakukan ini secepat itu. Dia lebih hebat dari yang kukira. Aku menemukan anak buah yang luar biasa." Setelah merapikan tasnya, Ronan berkata, "Baiklah, karena semua tas sudah penuh, saatnya pergi. Tak ada lagi yang perlu dilakukan. Kita harus kembali sebelum sesuatu yang buruk terjadi." Tiba-tiba, seekor burung terbang melintasi hutan. Di belakangnya, dua orang pemuda mengejar sambil berteriak-teriak. Suara mereka mengejutkan Ronan dan Asel. "Apa? Orang gila macam apa yang membuat keributan tengah malam?" ucap Ronan kesal. Teriakan itu membangunkan para lunar goblin. Mereka melihat peti harta mereka telah terbuka dan kosong. Salah satu dari mereka berteriak, membangunkan yang lain. Semua kebingungan mencari harta mereka. Tak lama kemudian, suara dari arah Ronan dan Asele terdengar. Mereka sudah ketahuan. Wajah keduanya terlihat pasrah. Para lunar goblin langsung menyerang ke arah mereka.
Asel panik. Ronan meletakkan tasnya dan bersiap bertarung. Dia tahu semuanya tidak berjalan mulus. Dengan gemetar, Asel bertanya, "Ronan, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus meninggalkan tasnya dan lari?" Ronan menarik pedangnya. "Tidak, bagaimana kau akan membayar biaya pendidikan tanpa ini? Apa ada cara lain?" "Tapi itu tidak penting sekarang," Asel berteriak. "Para goblin sudah semakin dekat." Ronan tetap memegang pedangnya erat. Sebuah longsword dari besi murahan. Dengan berat dan ketajamannya, mungkin cukup untuk 15 serangan. Atau 30 goblin. Para goblin melompat menyerang. Mereka juga mengincar Asel. "Awas!" teriak Asel. 15 serangan? Cukup, pikirnya sambil menyarungkan pedangnya. Ronan menebas kepala goblin pertama. Kepala itu terpental, darah menyembur. Asel terkejut melihat darah itu membasahi pedang Ronan. Ronan berdiri tegak dengan pedang berlumur darah. "Sisa 24 lagi," katanya, lalu tersenyum.